Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat bolu kental manis tanpa pengembang. Walaupun tanpa pengembang, tapi rasanya super duper enak, super duper empuk, dan super lembut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan 65 gram margarin. Kemudian kita masak menggunakan api paling kecil, masak sampai margarinnya mencair atau meleleh. Setelah margarinnya benar-benar mencair seperti ini, kemudian masukkan 95 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata dan dimasak tetap menggunakan api paling kecil. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 2 saset kental manis. Selanjutnya, masak menggunakan api paling kecil, diaduk-aduk sampai kalis dan tercampur dengan rata. Jadi mulai dari awal sampai adonannya kalis, dimasak menggunakan api paling kecil ya. Setelah adonannya kalis seperti ini, kemudian angkat. Lalu masukkan ke dalam wadah. Setelah itu masukkan 5 kuning telur, dimasukkan satu persatu atau secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah seluruh kuning telur masuk dan tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili cair, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan. Selanjutnya di dalam wadah, siapkan 5 putih telur suhu ruang. Pastikan putih telur tidak bercampur dengan kuning telur. Kemudian wadah dan mixer yang dipakai harus dalam keadaan bersih, kering, dan tidak berminyak. Kemudian mixer putih telur menggunakan kecepatan sedang, mixer sampai berbuih kasar. Setelah berbuih kasar seperti ini, kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut mixer menggunakan kecepatan sedang sampai berbuih halus. Setelah berbuih halus seperti ini, kemudian masukkan 65 gram gula pasir, dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 3 tahap. Setelah seluruh gula masuk, tetap kita mixer menggunakan kecepatan sedang, mixer sampai adonannya ini soft peak. Ciri-ciri soft peak apabila kita angkat adonannya akan membentuk koma yang terbalik dan membentuk jambul di gagang mixer. Sebelum mencampurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur,
Sebaiknya kita aduk-aduk dulu adonan kuning telurnya seperti ini ya. Selanjutnya, ambil sedikit adonan putih telur, masukkan ke dalam adonan kuning telur. Lalu aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Diaduk secara perlahan ya. Setelah sekitar 3/4 adonan putih telur dimasukkan ke dalam adonan kuning telur, selanjutnya kita masukkan campuran kuning telur ke dalam adonan putih telur. Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Ingat, tetap diaduk secara perlahan ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu alasi dengan kertas roti. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang yang saya pakai ukuran 18 x 7 cm. Setelah itu ratakan adonan memakai tusuk sate. Setelah selesai diratakan seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Karena kita akan memanggang dengan teknik au bain-marie atau memanggang di atas air. Selanjutnya siapkan loyang, lalu isi dengan air panas. Untuk air panasnya kira-kira 1,5 cm saja ya. Setelah itu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam loyang yang berisi air panas. Kemudian ini siap kita panggang, dan sebelumnya ovennya ini sudah saya panasi di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Lalu panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 90 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 90 menit dipanggang, ini bolu kental manisnya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang. Kemudian lepaskan kertas roti. Nah, ini dia bolu kental manisnya sudah jadi. Setelah bolu kental manisnya sudah dalam keadaan dingin, kemudian potong-potong sesuai selera.
Walaupun tanpa pengembang, bolu kental manis ini rasanya super duper enak, super duper empuk, dan super lembut. Ini harus dicoba ya teman-teman, wajib dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.